Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Yesus dibangkitkan atau Yesus bangkit sendiri? Baru-baru ini saya melihat ada video di YouTube, ya, ada tetangga kita, tetangga itu dalam tanda petik, bikin video dengan judul Hari Kebangkitan Yesus atau Hari Yesus Dibangkitkan. Nah, di dalam video itu dia membahas tentang itu, dan saya melihat dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nah, setelah melihat video itu, saya merasa perlu membuat video ini untuk melengkapi video-video yang sudah ada di YouTube yang menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi saya sangat berharap agar teman-teman menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, karena kebenaran yang tidak lengkap atau yang tidak utuh itu justru bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Jadi kalau teman-teman menangkap sebagian dari isi video ini, itu justru bisa menimbulkan pemahaman yang tidak lengkap dan tidak mencapai sasaran dari apa yang saya pikirkan, ya. Jadi mohon disaksikan dari awal sampai selesai. Dan saya juga berharap kepada tetangga tanda petik tadi, supaya dia bisa nonton video ini agar dia bisa paham bahwa dia sebenarnya tidak paham tentang kebangkitan Yesus. Ya, supaya dia bisa lebih pintar lah gitu ya. Kecuali memang hanya mau bikin ribut. Ya sudahlah kalau begitu. Nah, kita balik kepada pertanyaan. Apakah Yesus bangkit atau dia dibangkitkan? Alkitab mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius 17 ayat 23. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia memang dibangkitkan. Dan itu dicatat di dalam Alkitab kita. Pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus dibangkitkan, siapa yang membangkitkan? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Alkitab mengatakan bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dan jika roh dia, nah roh dia ini adalah Roh Kudus. Jadi kalau ditanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Maka yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa dan Roh Kudus. Yang pertama, menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Yesus dibangkitkan menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia sejati. Dia adalah anak manusia. Sebagai manusia, Yesus bisa lapar, haus, merasa sakit, lelah, mengantuk dan butuh tidur, dan sebagainya dan sebagainya. Dia sama seperti kita, kecuali hanya dalam satu hal, yaitu Yesus tidak berdosa. Di dalam lain-lainnya, Yesus adalah manusia sama seperti kita. Dan karena dia adalah manusia, maka Yesus bisa mati. Satu lagi, karena dia manusia sejati, dia tidak bisa bangkit sendiri. Karena dia adalah manusia seperti kita. Dia harus dibangkitkan. Fakta ini, bahwa Yesus adalah manusia, sangat penting teman-teman ya. Karena korban di kayu salib haruslah seorang manusia. Karena yang mau ditebus adalah kita manusia. Jadi, manusia yang mau ditebus, maka penebusnya juga harus manusia. Yesus juga menjadi manusia agar dia bisa mati dan menjadi korban di kayu salib.
Kalau Yesus hanya memiliki natur Allah, maka dia tidak mungkin mati. Karena Allah tidak mungkin mati, teman-teman. Karena itu Yesus harus mengambil natur manusia. Dia harus mengenakan natur manusia agar dia bisa mati. Ingat teman-teman, Filipi 2 ayat 8 mengatakan, Yesus mengambil rupa manusia untuk merendahkan dirinya dan taat kepada Allah Bapa. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi tujuan Yesus mengambil rupa manusia adalah untuk mati di kayu salib. Kalau dia tidak mengambil rupa manusia, maka dia tidak bisa mati. Dan kalau dia tidak bisa mati, maka dia tidak bisa menjadi penebus kita. Jadi saat kita melihat natur Yesus sebagai manusia, maka fokus kita adalah melihat bagaimana Yesus taat pada kehendak Bapanya dan hidup di dunia ini dengan tidak berdosa. Kalau mengenai kuasa, melakukan mujizat-mujizat, dan mengampuni dosa, maka itu bisa dilakukan Yesus karena dia juga memiliki natur Allah. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Sekali lagi teman-teman, justru kata dibangkitkan ini penting sekali untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Jadi, Allah membangkitkan Yesus di dalam naturnya sebagai manusia. Kedua, kata dibangkitkan ini penting sekali karena apa? Menjadi konfirmasi dari Allah bahwa misi Yesus di kayu salib benar-benar sudah selesai dan diterima oleh Allah. Saat Yesus selesai menanggung kutukan akibat dosa-dosa kita, Yesus berkata, "Sudah selesai." Itu perkataan Yesus yang ke-6. Lalu ia mati. Mengapa Yesus harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Dan karena Yesus mau membereskan dosa sampai tuntas, sampai benar-benar selesai, maka Yesus harus menanggung upah dosa itu. Yesus harus mengalami maut. Yesus harus mengalami kematian. Tapi orang bisa saja berkata, benar nggak sudah selesai? Jangan-jangan itu hanya pendapat Yesus saja. Bagaimana jika Yesus salah di dalam menilai pekerjaannya di kayu salib? Disinilah pentingnya kata dibangkitkan, teman-teman. Kalau apa yang dikerjakan Yesus itu statusnya masih hampir selesai, nyaris selesai, belum selesai, maka Allah tidak akan membangkitkan Yesus dari kematian. Untuk apa dibangkitkan? Kan misimu belum selesai. Allah membangkitkan Yesus justru itu juga menjadi konfirmasi bahwa Allah berkenan atas pengorbanan Yesus itu. Allah sudah menerima tebusan dari Yesus. Dan dosa, urusan dosa, benar-benar sudah selesai. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Allah tidak membangkitkan Yesus, artinya Yesus belum menyelesaikan semua urusan dosa di kayu salib. Tapi karena dia dibangkitkan, artinya perkataan Yesus, tetelestai, sudah selesai, adalah benar adanya. Semua urusan dosa benar-benar sudah selesai di kayu salib Yesus. Dan karena semua urusan dosa kita sudah selesai, maka kita bisa yakin, tidak ada satu dosa pun yang bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada satu dosa pun yang bisa membuat kita tidak menerima anugerah Allah. Tidak ada dosa yang bisa menghalangi keselamatan kita. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Tapi sebaliknya, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus pasti binasa selama-lamanya. Anda mau pilih yang mana? Teman-teman mau pilih yang mana? Diselamatkan atau binasa? Terserah teman-teman. Tapi saya berharap teman-teman cukup bijak untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Memang saat Yesus dibangkitkan, Yesus berada di dalam kondisi pasif.
ada kuasa eksternal yang bekerja pada dirinya yang membangkitkan dia, bukan kuasanya sendiri. Nah, akan muncul pertanyaan yang serius ini, teman-teman. Jika Yesus hanya sekedar dibangkitkan, bukan bangkit dengan kuasanya sendiri, apa istimewanya kebangkitan Yesus? Apa bedanya dia dengan Lazarus yang juga dibangkitkan? Dan kita juga tidak boleh dong mengatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Kan dia dibangkitkan. Teman-teman, Alkitab memang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa dan Roh Kudus. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri, teman-teman. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di ayat ini, teman-teman, Yesus mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya dengan sukarela. Bukan karena paksaan dan bukan karena dirampas. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya. Tapi saat Yesus bangkit, teman-teman, dia mengambil nyawanya sendiri. Kebangkitannya itu atas kuasanya sendiri. Yesus tidak bergantung kepada satu kuasa pun di luar dirinya untuk bisa bangkit dari kematian. Yesus mengatakan tadi, "Aku berkuasa mengambilnya kembali." Artinya saat Yesus bangkit, kebangkitan itu adalah karena kuasanya sendiri. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, Yesus sedang mengatakan, salibkan dan bunuh aku, tetapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Sekali lagi teman-teman, Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Mengapa fakta bahwa Yesus bangkit sendiri sangat penting, teman-teman? Yang pertama, Yesus bangkit sendiri itu menunjukkan dia adalah Allah. Dia memiliki natur ilahi, teman-teman. Korban di kayu salib harus Allah. Mengapa? Agar pengorbanannya berkuasa untuk menanggung dosa seluruh isi dunia ini. Kalau korban salib hanya manusia, maka satu manusia hanya menebus satu manusia. Satu manusia tidak mungkin menebus semua umat manusia di dunia ini. Nggak mungkin. Tapi karena Yesus memiliki natur Allah dan dia mati di kayu salib, maka kuasa penebusan yang dilakukannya itu cukup untuk semua umat manusia. Tapi ingat teman-teman, cukup untuk semua manusia, tapi efektif diberikan hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ilustrasinya begini teman-teman. Seandainya saya masuk ke rumah makan Padang dan saya membawa uang yang cukup banyak. Uang saya cukup untuk membeli semua lauk yang ada di restoran itu. Cukup untuk membeli semua. Tetapi saya tidak membeli semuanya, teman-teman. Saya hanya membayar sebagian saja lauk yang saya inginkan. Nah, demikian juga dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kuasa penebusan Kristus cukup untuk semua umat manusia. Tetapi itu hanya diberikan, itu hanya efektif, diterapkan, diaplikasikan hanya bagi orang-orang yang percaya. Tidak semua umat manusia diselamatkan Allah. Karena hanya yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan. Sekali lagi teman-teman, pilihan ada di tangan teman-teman. Engkau percaya, engkau diselamatkan. Tapi kalau tidak mau percaya, engkau akan binasa sampai selama-lamanya. Kedua, fakta bahwa Yesus bangkit sendiri sangat penting karena itu membuktikan perkataan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan Alkitab juga berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, "Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar,
di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah sumber kehidupan yang kekal. 1 Yohanes juga tadi mengatakan, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, tidak mungkin kita percaya bahwa Yesus adalah kehidupan yang kekal jika dia mati dan tidak mampu bangkit sendiri mengalahkan kematian. Tapi karena Yesus berkuasa untuk bangkit sendiri, maka kita percaya dia adalah hidup yang kekal. Ketiga, fakta bahwa Yesus bangkit sendiri sangat penting karena itu membuktikan bahwa Yesus mampu memberikan kehidupan yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus bangkit dari kematian, naik ke sorga, dan hidup selama-lamanya. Karena itulah kita percaya bahwa kita juga nanti akan dibangkitkan dan kita menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan Yesus. Sekarang mari kita simpulkan teman-teman. Apakah Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dua-duanya benar teman-teman. Yesus dibangkitkan, tapi dia juga bangkit sendiri dengan kuasanya sendiri. Siapakah yang membangkitkan Yesus? Allah Bapa dan Roh Kudus. Mengapa fakta Yesus dibangkitkan sangat penting? Karena itu menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati, yang pengorbanannya di kayu salib sudah selesai dan sudah diterima Allah. Yesus dibangkitkan adalah konfirmasi bahwa Allah berkenan pada karya Yesus di kayu salib. Mengapa fakta Yesus bangkit sendiri sangat penting? Karena dengan bangkit sendiri, Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan juga Yesus berkuasa untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, apa aplikasinya untuk kita saat ini teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama teman-teman, percayalah kepada Yesus Kristus agar engkau ditebus dan diselamatkan olehnya. Jadilah bijak teman-teman. Untuk apa engkau binasa? Engkau sudah menerima kabar baik. Engkau sudah menerima kabar bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jika engkau mau percaya kepada Yesus, engkau pasti diselamatkan. Tapi jika engkau tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan binasa sampai selama-lamanya. Salam 5 roti, 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Sampai bertemu lagi.